Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi konteks historis turunnya Al-Quran. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Farihan Zahra dan Aski Azifa Nabila Zahra. Selanjutnya, table of contents. Yang pertama adalah pengertian asbab an-nuzul. Yang kedua, cara mengetahui sabab nuzul dan redaksi kalimat yang menunjukkan sabab nuzul. Yang ketiga, beberapa persoalan sabab an-nuzul. Yang keempat, keumuman lafaz dan kekhususan sabab dalam istinbat al-ahkam. Yang kelima, faedah mengetahui asbab an-nuzul dan sistematika Al-Quran. Materi pertama pada hari ini adalah pengertian asbab an-nuzul. Terdiri dari dua kata, yaitu asbab dan an-nuzul. Asbab adalah jamak dari sabab yang berarti sebab. Sedangkan nuzul, an-nuzul adalah masdar dari nazala yang artinya turun. Definisi terminologi dari ulama ulumul Quran yaitu asbab an-nuzul adalah suatu peristiwa yang melatar belakangi pada waktu proses turunnya Al-Quran. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua ayat Al-Quran memiliki asbab an-nuzul, seperti mengenai tentang kisah Nabi terdahulu, peristiwa-peristiwa yang akan datang, hari kiamat, surga dan neraka, dan lain-lain. Dikutip dari Al-Ja'bari bahwa Al-Quran diturunkan dalam dua kategori, yang turun tanpa sebab dan turun karena suatu peristiwa atau pertanyaan. Selain itu, ada pula pengertian terminologi yang dirumuskan oleh para ulama. Pertama, menurut Az-Zarqani, asbab an-nuzul adalah hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta hubungan dengan turunnya ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Yang kedua, menurut Mana Al-Katan, asbab an-nuzul adalah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran, berkenaan dengannya waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa kejadian atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Dari pengertian di atas ini dapat disimpulkan bahwa asbab an-nuzul adalah sebab atau sesuatu yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran. Selanjutnya, bagaimana cara mengetahui sabab an-nuzul dan redaksi kalimat yang menunjukkan sabab nuzul? Ada dua cara. Yang pertama, pembagian redaksi dilihat dari indikasi kata atau kalimat petunjuk turunnya suatu surat atau ayat. Ulama menggunakan redaksi yang berbeda-beda untuk menunjukkan sebab nuzul, seperti berikut ini. Yang pertama, terkadang menggunakan redaksi yang secara tegas menggunakan kata sebab. Misalnya seperti sebab nuzul ayat ini adalah. Nah, redaksi seperti ini merupakan teks yang tegas dalam menyatakan sebab dan tidak mengandung pengertian yang lain. Yang selanjutnya, terkadang tidak dijelaskan secara eksplisit dengan menyatakan lafaz sebab, tapi dimasukkan di dalamnya huruf fa. Huruf fa di sini adalah fa ta'kibiyah yang artinya maka. Ini menunjukkan urutan dari suatu peristiwa. Seperti dalam contoh di bawah ini, di bagian fa nazalat. Selanjutnya yang ketiga, pada saat lain Rasulullah SAW ditanya, lalu wahyu turun dan beliau menjawab pertanyaan itu dengan wahyu tersebut.
tanpa ada redaksi yang mengandung kata sebab, juga tanpa huruf fa. Tetapi makna sebab dapat dipahami dari konteks ayat yang turun itu. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 186. Cara kedua yaitu pembagian redaksi dilihat dari riwayat mengenai sebab nuzul. Terkadang ditemukan banyak riwayat mengenai sebab nuzul suatu ayat. Dalam hal demikian, sikap seorang mufasir atau orang yang menerangkan makna atau maksud ayat Al-Quran adalah sebagai berikut. Pertama, apabila bentuk-bentuk redaksi riwayat itu tidak tegas, maka dalam hal ini ada kontradiksi di antara riwayat-riwayat itu. Sebab maksud riwayat-riwayat tersebut adalah penafsiran dan penjelasan, bukan menyebutkan sebab nuzul. Kecuali jika ada indikasi pada salah satu riwayat bahwa maksudnya adalah penjelasan sebab nuzul. Selanjutnya, apabila salah satu bentuk redaksi tidak tegas, sedangkan riwayat lain menyebutkan sebab nuzul dengan tegas, maka sudah pasti yang menjadi pegangan adalah riwayat yang menyebutkan sebab nuzul dengan tegas, sedangkan riwayat yang lain dipandang termasuk hukum ayat. Kemudian, apabila riwayat itu banyak dan semuanya menegaskan sebab nuzul, dan diantaranya ada satu riwayat sahih, maka yang menjadi pegangan adalah riwayat yang sahih. Yang terakhir, apabila riwayat-riwayat itu sama-sama sahih, namun terdapat segi yang memperkuat salah satunya, maka yang didahulukan yang lebih kuat tersebut. Materi yang ketiga, beberapa persoalan sabab an-nuzul. Di sini ada 3 persoalan. Yang pertama, banyaknya sebab sedangkan ayat turun 1. Yang kedua, keterbilangan ayat dengan satu sebab. Yang ketiga, beberapa ayat turun mengenai seseorang. Yang pertama, banyaknya sebab sedangkan ayat turun 1. Ada beberapa kemungkinan terhadap hal ini. Yang pertama, kadang-kadang yang satu sahih dan yang lainnya tidak sahih. Maka yang digunakan adalah yang sahih untuk menjelaskan sebab nuzul dan menolak yang tidak sahih. Yang kedua, ada kalanya keduanya sahih, tetapi salah satunya memiliki penguat, sedang yang lainnya tidak. Maka yang diambil adalah riwayat yang sahih dan ada penguatnya. Yang ketiga, ada kalanya keduanya sahih, tetapi tidak ada yang menguatkan salah satunya. Namun keduanya bisa digunakan bersama-sama. Maka yang diambil adalah salah satu riwayat yang lain yang berdekatan dengan waktu kejadiannya dengan turunnya ayat. Yang keempat, ada kalanya keduanya sahih, tidak ada yang menguatkan salah satunya dan tak mungkin digunakan bersama-sama. Maka kedua riwayat tersebut dapat digunakan dan diartikan sebagai suatu keterulangan turunnya ayat dengan keberagaman sebab. Persoalan yang kedua, keterbilangan ayat dengan satu sebab. Terkadang ada banyak ayat yang turun, sedangkan sebabnya hanya satu. Dalam hal ini tidak ada permasalahan yang cukup penting. Karena itu, banyak ayat yang turun di dalam berbagai surah berkenaan dengan satu peristiwa. Contohnya dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 35, kemudian Quran Surat Ali Imran ayat 195, dan Quran Surat An-Nisa ayat 32 tentang perintah untuk menjadi muslim yang berjalan di jalan Allah, dan sebagai muslim tidak boleh iri dengan karunia yang didapat oleh orang lain, karena setiap muslim akan mendapatkan balasan dan pahala sesuai dengan apa yang diusahakannya. Persoalan yang terakhir, beberapa ayat turun mengenai seseorang. Terkadang seorang sahabat mengalami suatu peristiwa lebih dari satu kali, dan Al-Quran pun turun mengenai setiap peristiwanya.
Karena itu banyak ayat yang turun mengenainya sesuai dengan banyaknya peristiwa yang terjadi. Dari surat Al-Baqarah ayat 196 ini ada banyak pendapat tentang asbabun nuzul ayat ini. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Sofwan bin Umayyah. Asbab an-nuzulnya adalah seorang laki-laki berjubah yang semerbak dengan wewangian za'faran menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan dalam menunaikan umroh?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mana orang yang tadi bertanya tentang umroh?" Orang itu menjawab, "Saya ya Rasulullah." Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tanggalkan bajumu, bersihkan hidung, dan mandilah dengan sempurna. Kemudian kerjakan apa yang biasa kamu kerjakan pada waktu haji." Baiklah, materi yang selanjutnya adalah tentang keumuman lafadz dan kekhususan sabab dalam istinbat al-ahkam. Terdapat sebuah persoalan penting dalam pembahasan asbab an-nuzul, kaitannya dengan hukum yang terkandung dalam sebuah ayat. Ketika terdapat ayat yang bersifat umum, namun memiliki sebab yang khusus. Persoalannya adalah apakah dalam memahami ayat tersebut yang diperhatikan dan dijadikan pedoman adalah sesuai dengan keumuman lafadznya, ataukah berdasarkan sebab spesifiknya yang menjadi latar belakang turunnya ayat tersebut. Atau dengan kata lain, apakah ayat tersebut berlaku secara khusus untuk seseorang atau sesuatu yang disebutkan dalam sebab atau berlaku secara general untuk seseorang atau sesuatu yang ada di luar sebab. Ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi, yang mempunyai konsekuensi atau hukumnya masing-masing. 3 kemungkinan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila lafal bersifat umum dan sebab turunnya pun secara umum, maka yang diambil adalah bahwa hukum ayat tersebut yang bersifat umum. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Pada ayat tersebut terdapat lafadz al-mahid. Lafadz al-mahid tersebut bersifat umum, yang artinya semua wanita yang haid. Sebab turunnya ayat tersebut bersifat umum, seperti yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwa orang-orang Yahudi pada waktu itu ketika istri-istrinya sedang haid, mereka mengusirnya dari rumah, tidak memberi makan dan minum, dan tidak berhubungan dengan mereka. Lalu Rasulullah ditanya tentang masalah ini. Maka turunlah ayat di atas, dan Rasulullah bersabda, "Lakukanlah apa saja selain jimak." Dan yang kedua, apabila lafal ayat bersifat khusus dan sebab turunnya pun khusus pada perseorangan tertentu, maka yang diambil adalah bahwa hukum ayat tersebut bersifat khusus. Contohnya dalam surat Al-Lail ayat 17-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa btigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Shadaqallahul azim. Ayat-ayat tersebut diturunkan mengenai Abu Bakar. Menurut Urwah, Abu Bakar telah memerdekakan 7 orang budak yang disiksa karena membela agama Allah.
Di antaranya Bilal, Amir Fuhairah, Nahdiyah, dan anak perempuannya, Isa, dan budak perempuan Bani Mau'il. Oleh sebab itu, turunlah ayat-ayat ini. Dan yang ketiga, lafal ayat yang turun berbentuk umum. Dalam kasus ini, terjadi perdebatan di antara ulama usul. Apakah yang dijadikan pegangan adalah lafal yang umum atau sebab yang khusus? Dan berikut adalah masing-masing pendapat dari ulama-ulama tersebut. Yang pertama, jumhur ulama berpendapat bahwa yang menjadi pegangan adalah lafal yang umum dan bukan sebab yang khusus. Sehingga hukum atau pelajaran yang diambil adalah umum berlaku pada semua orang. Misalnya pada ayat li'an, prosesi sumpah antara suami istri untuk menolak dari tuduhan zina, yang turun mengenai tuduhan Hilal bin Umayyah kepada istrinya. Dan yang kedua, segolongan ulama berpendapat bahwa yang menjadi pegangan adalah sebab yang khusus, bukan lafal yang umum. Karena lafal yang umum itu menunjukkan bentuk sebab yang khusus. Oleh karena itu, untuk dapat diberlakukan kepada kasus selain sebab, diperlukan dalil lain seperti qiyas dan sebagainya. Sehingga, pemindahan riwayat sebab khusus itu mengandung faedah, dan sebab tersebut sesuai dengan musababnya, seperti halnya pertanyaan dengan jawaban. Selanjutnya adalah faedah mengetahui asbab an-nuzul dan sistematika Al-Quran. Sebagian orang ada yang beranggapan bahwa ilmu asbabun nuzul tidak ada gunanya dan tidak ada pengaruhnya, karena pembahasannya hanyalah berkisar pada lapangan sejarah dan cerita. Menurut anggapan mereka, ilmu asbabun nuzul tidaklah akan mempermudah bagi orang yang mau berkecimpung dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Anggapan tersebut adalah salah dan tidaklah patut didengar karena tidak berdasarkan pendapat para ahli Al-Quran yang dikenal dengan ahli tafsir. Adapun faedah dari ilmu asbabun nuzul dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui bentuk hikmah rahasia yang terkandung dalam hukum. Yang kedua, menentukan hukum atau taksis dengan sebab menurut orang yang berpendapat bahwa suatu ibarat itu dinyatakan berdasarkan khususnya sebab. Yang ketiga, menghindarkan prasangka yang mengatakan arti hasar. Yang keempat, mengetahui siapa orangnya yang menjadi kasus turunnya ayat serta memberikan ketegasan bila terdapat keraguan-raguan. Yang kelima, hukum Allah secara tertentu terhadap apa yang disyariatkannya. Yang keenam, menjadi penolong dalam memahami makna ayat dan menghilangkan kemusykilan-kemusykilan di sekitar ayat itu. Yang ketujuh, memudahkan hafalan, pemahaman, dan peneguhan wahyu dalam hati setiap yang mendengarnya, bila ia mengetahui asbab an-nuzulnya. Selanjutnya, beberapa manfaat mempelajari ilmu sistematika Al-Quran. Yang pertama, menemukan makna yang tersirat dalam susunan dan urutan kalimat-kalimat, ayat-ayat, dan surat-surat Al-Quran, sehingga bagian-bagian dari Al-Quran saling berkaitan atau berhubungan dan tampak menjadi satu rangkaian yang utuh dan integral. Yang kedua, mempermudah pemahaman Al-Quran. Yang ketiga, menjadikan sebagian pembicaraan berkaitan dengan sebagian lainnya, sehingga hubungannya semakin kuat. Yang keempat, menyempurnakan dan memperkuat keakuratan penafsiran Al-Quran. Yang kelima, mempermudah memahami keserasian antar makna dalam menentukan maksud dan tujuan ayat dan surat. Yang keenam, membuktikan keindahan gaya bahasa Al-Quran, keteraturan bahasa, dan kemukjizatan. Dan yang ketujuh, yang menjawab dan meluruskan anggapan para orientalis bahwa ayat Al-Quran tumpang tindih dan kacau balau. Baiklah, mungkin cukup sekian materi presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.